ikuti langkah yang ada di yang ada di buku panduan. Tahapannya ikuti langkah-langkah yang ada di buku panduan. Ini dari mulai halaman berapa ini? Nah, dari mulai halaman 52 ya. Mulai halaman 52 setelah datanya masuk dan sudah kita beri nama masing-masing indikatornya, selanjutnya ini tahapannya klik analisis, kemudian pilih dimension reduction, pilih analisis, kemudian pilih dimension reduction, kemudian pilih faktor. Nah, setelah faktor diklik, maka seluruh indikator masukkan ke kolom variabel. Ini kalau yang di buku panduan indikatornya ada 18 ya. Jadi masukkan seluruh indikator ke dalam kolom variabel. Ctrl A, selanjutnya pindahkan ke kolom variabel. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pada bagian deskriptif ya. Pada bagian deskriptif itu deskriptifnya diklik. Nah, kemudian lanjutnya untuk kolom statistik itu dipilih yang initial solution, diklik. Nah, ini setelah item dimasukkan atau indikator dimasukkan ke kolom variabel, maka selanjutnya klik deskriptif, kemudian ini initial solution di checklist. Yang berikutnya adalah apalagi yang harus di checklist berikutnya, AMO dan Bartlett. AMO dan Bartlett. Nah, ini di checklist. Kemudian anti image-nya juga di checklist. AMO and Bartlett test of sphericity. Kemudian anti image. Nah, ini udah ya. Sudah sampai situ? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya adalah klik continue. Nah, kemudian berikutnya adalah klik extraction. Nah, kemudian ketika diklik extraction, maka akan muncul tabel dialog seperti ini. Nah, untuk metodenya pakai principal component. Metodenya di sini udah ya, principal component. Kemudian analisisnya correlation metric sama unrotated factor solution. Untuk analisisnya adalah correlation metric. Kemudian displaynya, ya untuk displaynya itu yang di checklistnya nah untuk displaynya itu adalah unrotatednya itu dibiarkan saja ya. Nah, pada kolom display centang unrotated dan script lognya. Jadi ini di checklist dua-duanya. Nah, seperti ini. Kemudian based on eigen value-nya satu aja. Kemudian maksimum iteration
for D ini 25. Nah, ini nanti biasanya di sini nih akan terjadi akan terjadi masalah. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya itu kan di sini kita perintah itu untuk di rotasi, ya. Nah, apabila nanti ada masalah, misalnya tidak bisa dirotasi, maka ini nanti yang akan dinaikkan. Ya, jadi maksimum iterationnya, yang normalnya itu maksimum iterationnya itu adalah 25. Nah, apabila kita sudah menggunakan iteration 25 tapi ada masalah, nanti dinaikkan saja. Dan untuk dinaikannya kita tidak tahu, ya, kadang mungkin hanya naik 1, mungkin 2 gitu, karena pernah ada yang naik sampai 50. Jadi iterationnya itu sudah dinaikkan 30, 40 itu tetap nggak bisa. Nah, terakhir itu ternyata ketika diganti dengan angka 50, iterationnya itu jadi 50, itu udah bisa. Nah, mudah-mudahan untuk yang ini tidak. Mudah-mudahan untuk yang ini tidak ada masalah gitu. Cukup dengan maksimum iterationnya itu 25 itu sudah sudah masalah. Iteration itu kesamaan, ya. Atau iteration itu adalah saling keterkaitan atau saling keterhubungan antara satu data dengan data lain. Nah, itu iteration. Nah, kalau ini prinsipalnya juga sudah, kemudian analisisnya sudah correlation metric, kemudian displaynya sudah unrotated sama script plotnya juga sudah, kemudian eigen value-nya sudah 1, iterationnya itu sudah 25, maka berikutnya klik continue. Nah, langkah berikutnya adalah klik bagian rotation. Nah, ini ya, klik bagian rotation. Nah, kemudian pada metodenya, pada kolom metode itu pilih Perimex, kemudian pada kolom display tentang rotated solution, kemudian iterasi maksimumnya adalah 25. Nah, ini pada metodenya adalah klik Perimex, kemudian pada displaynya adalah rotated solution, kemudian maksimum iterationnya adalah 25. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah di sini biasanya masalahnya. Jadi ketika kita sudah menceklis rotasi itu biasanya gini. Jadi dari hasil analisis EFA ini, ternyata itu indikatornya itu tidak seimbang pada komponen 1, komponen 2, komponen 3 itu nggak seimbang. Jadi misalnya di komponen 1 indikatornya banyak banget, tetapi nanti indikator komponen yang lain itu indikatornya cuma 1. Nah, dalam hal ini maka kita boleh untuk merotasi. Jadi yang tadinya numpuk di komponen 1, kita sebarkan lagi. Caranya menggunakan ini perintah rotasi. Jadi caranya gitu. Jadi misalnya gini, dari 23 indikator, kan kita nggak tahu nih akan membentuk menjadi berapa komponen, akan bentuk menjadi beberapa aspek, kita nggak tahu. Nah, nanti dari hasil analisis keluar tuh, oh ternyata misalnya membentuk menjadi 4 aspek misalnya, atau 4 dimensi atau 4 komponen, tapi ternyata penyebaran indikatornya nggak merata. Ada yang misalnya biasanya komponen 1 itu banyak sekali biasanya gitu. Komponen 1 itu banyak, tapi komponen yang lain indikatornya cuma sedikit. Nah, jika terjadi begitu, maka kita harus melakukan ini analisis faktor rotasi. Nah, caranya metodenya pakai Perimex, displaynya rotation solution, kemudian iteration yaitu maksimum 25. Nah, apabila ternyata kita sudah menentukan iteration yaitu adalah 25 tapi tetap tidak bisa dipindah, tidak bisa dilakukan rotasi, maka dinaikkan lagi iterationnya ini. Ya, naikkan berapa harus dirubah menjadi berapa 25 ini kita tidak bisa tahu.
Nah, oleh karena itu maka coba saja. Jadi kalau bisa dinaikkan 5, belum naikkan lagi. Dinaikkan berapa lagi, belum naikkan lagi. Sampai akhirnya bisa dirotasi. Jadi batasnya untuk menaikkan dari 25 menjadi berapa itu tidak bisa dipastikan. Jadi kita coba saja terus sampai akhirnya rotasinya bisa dilakukan. Nah, kalau ini sudah diisi, Varimax-nya juga sudah, rotation-nya juga sudah, kemudian maksimumnya juga sudah, selanjutnya klik continue. Nah, langkah berikutnya adalah, ini kan sudah ya. Nah, langkah berikutnya adalah klik pada bagian score. Klik ini, lalu di langkah yang ke-14 ya, klik pada bagian score. Nah, ini kemudian save as variabelnya ya, save as variabelnya di checklist. Nah, udah ya. Nah, kemudian metodenya pakai regression ya. Jadi metodenya pakai regression. Udah? Nah, kemudian ini display faktor skornya juga di checklist. Jadi ini save as variable, metodenya regresi, kemudian display for score coefficient metriknya juga di checklist. Selanjutnya klik continue. Nah, baru terakhir adalah klik OK. Jadi kalau semuanya sudah, maka terakhir klik OK. Nah, ini outputnya dari analisis EFA. Nah, ini kita mulai cek analisis, cek hasil dari analisisnya. Yang pertama adalah KMO and Bartlett test. Ya, yang pertama ini KMO and Bartlett test. Interpretasinya ada di buku panduan. KMO and Bartlett test. Nah, signifikansi uji Bartlett sphericity yang kuatnya korelasi pada korelasi ada pada nilai KMO. Ya, ada pada nilai KMO. Nah, nilai KMO yang diterima itu adalah harus lebih besar dari 0,5. Artinya, kalau nilai KMO-nya adalah lebih besar dari 0,5, maka analisisnya bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Atau, kalau nilai KMO-nya adalah lebih besar dari 0,5, maka uji EFA-nya itu bisa dilanjut, gitu. Bisa dilanjut ke hasil-hasil berikutnya. Kalau kita lihat, ini nilai KMO-nya adalah ini, KMO itu adalah Kaiser-Meyer-Olkin ya, measure ini 0,7. Di saya belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya? Bentar, saya ganti dulu ya kalau gitu. Oke, ini nilai KMO-nya ini adalah 0,7. Dan nilai signifikansinya itu adalah 0,000. 0,000. Nah, dengan nilai KMO 0,7, ya betul 0,7. Ini dipastikan lebih besar daripada 0,5 ya. Maka dengan demikian apa namanya? Ya, dengan demikian uji EFA-nya ini bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Kenapa uji EFA-nya bisa dilanjut ke tahap berikutnya? Karena
bisa dipastikan bahwa antar item yang ada atau antar indikator dari indikator 1 sampai indikator 23 itu saling berkorelasi. Dan nilai korelasinya adalah sebesar 0,7. Nilai korelasi 0,7 itu sudah di atas ambang minimum yang disyaratkan, yaitu 0,5. Jadi dengan demikian dari hasil uji tahap awal ini sudah bagus. Artinya indikator satu dengan indikator yang lain itu saling mendukung untuk membentuk konsep sabar. Ya, indikator 1, indikator 2, indikator 3 dan seterusnya sampai indikator 23 itu adalah sama-sama saling berkorelasi, sama-sama saling terkait atau sama-sama saling terhubung dalam membentuk atribut psikologis bernama sabar. Dan nilainya adalah sebesar 0,786. Oke ya, itu ada di buku panduan halaman 55. Ya. Jadi hasil output SPSS menunjukkan nilai KMO-nya adalah adalah berapa sehingga dapat dikatakan korelasinya kuat. Karena minimalnya adalah 0,5 tapi hasilnya adalah 0,7. Jadi korelasinya adalah kuat. Nah, begitu juga dengan nilai nilai Bartlett testnya. Ya, nilai Bartlett testnya ini hasilnya berapa nih? Ya, ini nilai Bartlettnya adalah 1480,158 dan signifikansinya adalah 0,00. Ya, signifikansinya adalah 0,00, itu jauh di bawah 0,05. Ya. Jadi hasil uji ini Bartlett test of chi-square-nya. Jadi nilai chi-square-nya itu adalah 1480,158 dengan nilai signifikansi adalah 0,000. Ya, ini jauh di bawah 0,05. Maka berarti tingkat hubungannya itu signifikan. Ya, tingkat hubungannya signifikan. Sehingga kita bisa menyimpulkan secara yakin, kita bisa menyimpulkan secara confident bahwa indikator 1, indikator 2, indikator 3 dan seterusnya sampai indikator 23 ya, itu saling berhubungan, saling berkorelasi ya. Dan seluruh indikator itu adalah membentuk atribut sabar. Itu dari interpretasi nilai KMON Bartlett test. Oke, yang selanjutnya adalah interpretasi berikutnya itu adalah melihat nilai MSA. Ya, melihat nilai MSA. Nilai MSA-nya ada di sebentar. Nah, ini untuk melihat nilai MSA-nya, lihat di tabel anti-image correlation. Dan nilai MSA-nya bisa dilihat di tabel anti-image correlation. Lihatlah nilai indikator dan nilai korelasi tiap-tiap indikator yang ada huruf A-nya. Ini indikator 1. Ini nilai korelasi yang ada huruf A-nya itu adalah 0,741
indikator 2 0,821, indikator 3 0,741, indikator 4 0,785, berikutnya 0,819, berikutnya 0,699, berikutnya 0,805, berikutnya 0,873. Terus ya kita lihat sampai ke indikator terakhir. Ya, sampai indikator terakhir. Kalau kita lihat nih di anti image-nya itu adalah 0,8 nih yang ada A-nya ya. Nah, korelasi dianggap signifikan, nilai MSA dianggap signifikan itu kalau nilainya nilai korelasi yang ada huruf A-nya itu adalah lebih besar daripada 0,5. Kita lihat ya. Ini yang 23, kita lihat satu persatu. Apakah ada yang di bawah 0,5? Ada yang di bawah 0,5 nggak anti image-nya? Ini yang ada A-nya ya. Ada yang di bawah 0,5? Nggak ada kok. Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada. Nah, karena nilai korelasinya itu juga tidak ada yang di bawah 0,5, artinya terbukti nih bahwa setiap item itu nilai korelasinya tinggi. Ya. Dan karena dia adalah di atas 0,5, berarti nilai korelasi itu adalah signifikan dalam membentuk ya, nilai korelasi masing-masing indikator itu signifikan dalam membentuk atribut psikologis sabar. Ya. Jadi dengan nilai korelasi yang semuanya adalah di atas 0,5, maka berarti bisa disimpulkan bahwa masing-masing indikator dari atribut sabar ini adalah signifikan dalam membentuk ya atribut psikologis baru bernama sabar. Kalau kesimpulannya ada di IMO Bartlett-nya tadi. Jadi nilai korelasi keseluruhan adalah ini 0,786, tapi untuk nilai satuannya kita lihat di anti image-nya. Ini indikator 1, indikator 2, indikator 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, jadi tahapan ke-1 oke, ya lolos. Tahapan kedua semua item juga lolos, tidak ada yang bermasalah. Nah kemudian yang berikutnya adalah lihat ke ya, lihat ke tabel communalities. Ya, lihat tabel ke communalities untuk mengetahui berapa persen masing-masing indikator itu membentuk atribut sabar. Ya. Berapa persen masing-masing indikator itu membentuk atribut sabar. Kita lihat di communalities. Nah ini communalities-nya, lihat nilai extraction-nya. Ya, ini nilai extraction-nya. Indikator 1 itu punya peran dalam membentuk atribut sabar itu sebesar 64,9%. Indikator 2 adalah 53,8%. Indikator 3 63,7, indikator 4 55,8 dan seterusnya sampai indikator terakhir yaitu 37,5. Ini untuk mengetahui berapa besar peran masing-masing indikator dalam membentuk atribut sabar. Communalities-nya sudah dapat. Nah,
Nah, sekarang output yang berikutnya adalah untuk mengetahui berapa banyak faktor, berapa banyak komponen, berapa banyak dimensi yang direkomendasikan oleh, ya, berapa banyak dimensi yang terbentuk berdasarkan rekomendasi dari hasil analisis. Nah, untuk melihat berapa banyak dimensi, maka bisa dilihat di total varian explained. Ya, total varian explained yang ini, ya, total varian explained. Kemudian lihat di initial eigenvalues di totalnya. Ini. Jika nilai total initial eigenvalues-nya adalah minimal 1, maka berarti komponen tersebut bisa dijadikan sebagai komponen yang recommended. Artinya komponen tersebut bisa dijadikan sebagai komponen baku nantinya. Nah, ternyata hasil uji yang sudah dilakukan, kita memperoleh ini ada 7 dimensi dari 23 indikator. Jadi 23 indikator itu akan membentuk atau akan terkumpul dalam 7 komponen. Komponen 1 itu total nilai eigenvalues-nya adalah 4,0, yang komponen 2 2,1, komponen 3 1,6, komponen berikutnya 1,3, komponen berikutnya adalah 1,1, berikutnya 1,0, 1,06, dan berikutnya adalah 1,01. Nah, ini jadi dari 23 indikator itu ternyata rekomendasi awal ya, direkomendasikan akan membentuk menjadi 7 aspek atau 7 dimensi atau 7 komponen. 7 aspek atau 7 dimensi atau 7 komponen. Nah, selanjutnya adalah apakah masing-masing komponen, ya, masing-masing dimensi itu memiliki sebaran item yang sebanding. Artinya sebaran itemnya itu sebaran itemnya itu sama gitu ya. Jadi komponen 1, komponen 2, komponen 3 itu seimbang lah begitu. Atau tidak? Nah, kita lihat di metriknya. Nah, ini kita lihat di metriknya. Komponen metrik ini komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4, komponen 5, komponen 6, komponen 7. Nah, untuk mengetahui indikator tertentu masuk ke komponen berapa, maka lihat nilai faktor loadingnya yang paling besar. Nilai faktor loading yang paling besar itulah yang akan dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan bahwa indikator tertentu masuk komponen berapa. Contoh, indikator 1, nilai faktor loading yang paling besarnya itu ada di mana atau berapa. Nah, lihatnya di sini, pinggir ini. Jadi indikator 1, nilai faktor loading di komponen 1 sebesar 0,39. Di komponen 2 sebesar 0,05. Di komponen 3 0,5. Di komponen 4 min 0,1. Di komponen 5 0,3. Di komponen 6 min 0,2 dan di komponen 7 min 0,1. Jadi indikator 1 kalau gitu, nilai faktor loadingnya paling besar ada di komponen berapa? Komponen 3. Komponen 3.
Oke, berarti indikator 1 miliknya komponen 1, miliknya komponen 3. Jadi indikator 1 itu direkomendasikan masuk ke komponen 3. Indikator 2 masuk komponen berapa? 4. 5. Komponen 5. Komponen 5. Karena nilai terbesarnya 0,4 itu ada di komponen 5. Indikator 3 masuk ke komponen 2. 2. Nanti terusnya begitu ya. Nah, satu. Indikator 1 ini biar mudah saya copy saja ya. Saya kopikan ke Excel untuk kita kasih tanda. Apakah sebarannya itu merata? Akan dulu ke sini. Kalau sebarannya sudah seimbang, maka tidak usah dirotasi. Tapi kalau sebarannya nggak seimbang, maka perlu dirotasi. Kita lihat. Indikator 1 itu miliknya 3. Nah, kita di sini. Indikator 2 miliknya 5. Indikator 3 miliknya 2, sorry. Indikator 4 miliknya komponen berapa? 2 juga ya. Indikator 5, 42, 48 berarti miliknya 2 juga. Indikator 6, 27, 25, 47, 4, 47, 6. Oh, berarti ini miliknya 6. Indikator 7, 29, 46. Oh, ini miliknya komponen 4. Berikutnya komponen 1. Berikutnya komponen 1. Berikutnya komponen 38, 35, 1 juga. Berikutnya 44, 1 juga. Berikutnya 42, 47. Nah, berarti ini. Berikutnya 42, 1 lagi. Berikutnya 45, 1 lagi. Berikutnya 41, 2, 47, 2, 1 lagi. Berikutnya 38, 45, 2. Berikutnya 39, 1 lagi. Berikutnya 36, 66 berarti sini. Berikutnya 68. Berikutnya 44, 48, 1 lagi. Berikutnya 5, 1 lagi. Berikutnya 30, 34, 4, 1 lagi. Ke 7. Berikutnya 5, 2. Nah, kita hitung berapa banyak komponen 1 indikatornya. Komponen 1 indikatornya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini sangat tidak sebanding. Komponen 2, 1, 2, 3, 4. Komponen berikutnya 1, 2, 3. Komponen berikutnya 2. Komponen berikutnya 1. Sebelahnya juga 1.
komponen berikutnya 1 juga, Sebelahnya juga 1. dan komponen berikutnya 1. Ini kita jumlah. Dan benar ya, udah 23. Nah, ini kan tidak sebanding. Disarankan 7 dimensi atau 7 komponen atau 7 aspek, tapi 3 aspek, yaitu aspek 5, 6, 7 itu itemnya hanya 1. Nggak mungkin ada 1 dimensi, 1 komponen itu itemnya hanya 1 atau indikatornya hanya 1, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin ada 1 aspek, 1 komponen itu indikatornya hanya 1. Nah, oleh karena itu maka perlu dilakukan rotasi. Nah, namun rotasinya tadi kan sudah kita sudah kita minta. Ya, rotasinya itu tadi sudah kita minta, sudah kita checklist. Nah, kita lihat di bawah. Ini hasil rotasinya. Nah, ini rotated-nya. Rotated metricnya. Ini hasil rotasinya. Apakah hasil setelah dirotasi akan terjadi penyebaran yang seimbang atau tidak? Kita lihat. Indikator 1 tadi adalah indikator 1 tadi itu direkomendasikan menjadi komponen 3. Sekarang indikator 1 kemana? 6, Pak. Komponen 6. 6 ya. Oke, komponen 6. Indikator 2 6 juga kan? Indikator 3 2. 2. Indikator 4 2 lagi. Indikator 5 5. masuknya ke 5. Indikator 6 masuknya ke 7. 7. Indikator 7 masuknya ke 7. 2. 2. Oh, masuknya ke 2. Wah, ini satunya udah kehilangan banyak atau belum? Berikutnya masuk 1 ini 2. Berikutnya 5, berarti 1 lagi. Berikutnya 4, 1 lagi, masih banyak juga ya. Berikutnya 12 masuk ke 5, 4 ya. Terus ini lagi. Berikutnya ini. Berikutnya 2. Berikutnya 5. Berikutnya 3 lagi. 41, 46, 3 lagi. Berikutnya 49, 1 lagi. 5. Terakhir. Nah, ini. Ya, komponen 1 sekarang tinggal berapa dari 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih banyak. Nah, ini udah terakhir ya. Udah dirotasi tetap. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5.
1, 2, 3. Ini 3. Berikutnya 1, 2. Nah, ini 2. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 2. Berikutnya 1. Nah, ini berarti yang terakhir tetap nggak bisa. Berarti komponen 7 yang direkomendasikan itu gugur. Ya, komponen 7 yang direkomendasikan gugur karena indikatornya hanya 1. Nah, ini hilang nih komponen terakhir. Berarti hanya ini. Hanya komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang yang mungkin untuk dijadikan sebagai komponen baru atau komponen yang akan dilakukan. Nah, setelah ini baru dilanjutkan ke CFA. Apakah ketika dilanjutkan ke CFA, 6 komponen ini akan teruji atau tidak? Nah, itu ya, itu untuk di sebentar. Ya, ini kesimpulan akhirnya berdasarkan dari hasil analisis CFA dari 23 indikator untuk atribut psikologis sabar itu membentuk 7 komponen atau 7 dimensi. Namun setelah dirotasi dari 7 dimensi tetap masih ada 1 ya dimensi yang indikatornya hanya 1, dan itu tidak mungkin. Maka akhirnya kita memutuskan menjadi 6 dimensi. Nah, ke 6 dimensi ini akan kita lanjutkan ujinya ke CFA. Ya, akan kita lanjutkan ujinya ke tahap uji CFA. Baik, sampai situ ada pertanyaan untuk uji EFA?